Halo semuanya, pada saat ini aku akan mengajarkan kepada kalian tentang apa yang sudah saya baca dari buku The 7 Habits of Highly Effective People. Nah, sebelum mengajarkan apa yang saya dapat, saya ingin kalian mengenal dulu apa itu The 7 Habits of Highly Effective People. Buku ini pada dasarnya berbicara tentang 7 kebiasaan manusia yang efektif. 7 kebiasaan yang bisa membuat hidup manusia menjadi lebih efektif. Nah, sekarang saya akan memberikan salah satu insight yang baru saya dapat dari membaca buku ini pada bagian prolognya, yaitu tentang kebiasaan prinsip KP dan P. Apa itu KP dan P? KP adalah kemampuan produksi, sedangkan P adalah produksi. Menariknya, KP yang di sini diumpamakan sebagai angsa, sedangkan P adalah telur emas. Nah, bagaimana hal tersebut bisa menjadi menarik? Kita lihat. Penyampaian dari buku ini dilakukan dengan cara bahwa kita harus menjaga telur dan angsa tersebut tetap seimbang dan tidak berlebih atau condong ke bagian angsanya atau ke bagian telur emasnya. Nah, kalau kita misalnya terlalu fokus kepada angsa, kita terus memelihara angsa tersebut, memberi makan dia tanpa tahu tujuan dari sebenarnya kita memberi makannya, merawat dan mengasuhnya, sehingga telur emas yang dihasilkan dari angsa tersebut tidak efektif, tidak beraturan, dan tidak terkendalikan telur emas yang ingin kita mau hasilnya. Nah, tetapi apabila kita hanya fokus pada telur emas dari angsa tersebut, kita mencari segala cara agar angsa tersebut terus berproduksi tanpa memikirkan angsanya dan berfokus dengan bagaimana kita mendapatkan sebanyak mungkin telur emas yang mau kita dapatkan. Nah, ketika hal tersebut terjadi, angsanya akan menjadi sakit, tidak terpelihara, tidak terurusi, dan sehingga semakin lama angsa tersebut memiliki kondisi yang makin memburuk. Nah, ketika hal tersebut terjadi, telur emas yang mau kita dapatkan nantinya akan mengalami kekurangan, mengalami penurunan, sehingga kita perlu menyentinya, sehingga dari penurunan produksi yang semakin lama semakin terjadi, angsa tersebut akan kembali menjadi titik fokus utama kita. Bagaimana kita perlu memeliharanya sehingga angsa tersebut menjadi titik fokus utama kita. Ketika dia sudah makin memburuk kondisinya, kita perlu merawatnya kembali. Nah, ketika dia sudah mengalami kondisi buruk dan kita mau merawatnya kembali dan memulihkan kondisinya, itu akan memakan biaya yang lebih besar, usaha yang lebih besar, dan hasilnya yang kita lakukan tersebut, upaya yang kita lakukan sebenarnya pun sudah tidak akan mengembalikan sebesar 100% kemampuan angsa tersebut. Nah, prinsip ini penting kita aplikasikan ke dalam hidup kita. Bagaimana kita menjaga angsa dan telur tersebut tetap seimbang. Sebagai contohnya, angsa itu adalah diri kita dan telur-telur itu adalah pencapaian yang kita inginkan. Nah, kamu mau mendapatkan
IPK 4, IPK 3,5, atau menjadi mahasiswa berprestasi. Nah, ketika kamu mendapatkan itu, kita perlu yang namanya belajar. Apabila kamu memaksakan angsamu terus bertelur, terus belajar tiap hari tanpa henti, tanpa memperhatikan makananmu, tanpa memperhatikan jam tidurmu, alhasil angsa, yaitu dirimu, yang akan memproduksi pencapaian-pencapaian tersebut, sang telur emasnya, kamu akan sakit, kondisi kesehatanmu memburuk, sehingga akan mengalami penurunan terhadap pencapaian yang akan kita dapatkan. Misalnya kita mau mendapatkan 3, hanya mendapatkan 1. Dan ketika pun sudah kita di dalam kondisi yang buruk atau rusak, sebenarnya 70% kemampuan dari diri kita itu sudah mengalami penurunan. Dan hasil, kita membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk mendapatkan telur tersebut. So, this is the few principle that I have learned. Aku akan belajar tentang bagaimana menyampaikan hal tersebut kepada kalian dengan baik, supaya kalian juga mengerti dan mengaplikasikan prinsip ini dalam kalian. Jadi intinya begini, prinsip tentang KP dan P, yaitu jaga sebaik mungkin KP-mu. Bisa kamu aplikasikan kepada setiap contoh nyata dalam dirimu. Misalnya tadi, jaga sebaik mungkin dirimu. Dan juga ketika kamu sudah menjaga sebaik mungkin dirimu, tapi perhatikan juga bagaimana pencapaian atau telur emas yang kamu inginkan, sehingga telur emasnya itu sudah sesuai dengan apa yang kita rencanakan, tidak melenceng atau tidak mendapatkan hasil yang jauh dari yang kita tetapkan. Okay? So that's it that I can tell to you all about that. See you next time.